Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Mari kali ini sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita akan belajar tentang persamaan kuadrat lagi. Kita akan mengulang persamaan kuadrat ya, yang minggu kemarin sudah. Nah, sekarang Bu Arum mencoba kalian untuk melihat gambar 1 dan gambar 2 di sini ya. Di sini ada gambar 1, ada gambar 2. Nah, di sini ya. Gambar 1, gambar 2. Kamu lihat di gambar 1 ini namanya persamaan apa? Ini namanya persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus namanya apa? Y sama dengan 2X. Kemudian di sini juga ada persamaan Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, diamati dulu ya. Nah, apa yang membedakan di sini Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X kuadrat? Yang membedakan pada variabel X. Di sini X-nya pangkat 1, sedangkan di sini X-nya pangkat 2. Nah, kemudian lanjut. Nih, ada gambar 1 dan gambar 2 lagi yang nomor 2. Y sama dengan 2X min 1. Ya, di sini gambarnya juga berupa garis lurus. Kemudian di sini Y sama dengan 2X kuadrat min 1. Lalu, apa yang membedakan? Di sini berupa gambar garis lurus, sedangkan di sini berupa parabola. Nah, ini namanya persamaan garis lurus, sedangkan yang ini namanya persamaan kuadrat, di mana variabel X-nya pangkat 1 untuk persamaan garis lurus, lalu di sini variabel X-nya pangkat 2. Begitu. Kemudian pada gambar ketiga kita amati lagi. X ditambah Y sama dengan 0. Kemudian yang di sini X kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Gambarnya sudah jelas. Di sebelah kiri berupa garis lurus, sedangkan di sebelah kanan berupa parabola. Ya. Nah, lalu kita lihat persamaannya. Apa yang membedakan? Yang membedakan di sini ada pada apa? Ya, seperti tadi, variabelnya ya. Variabelnya. Nih, di sini variabelnya pangkat 2 untuk X, sedangkan di sini variabelnya 1 untuk X. Ya. Kemudian selanjutnya pada gambar 4. Ya, gambar 4. Nih ya. 3X plus 2Y min 2 sama dengan 0. Berupa garis lurus ya, di sini berupa garis lurus. Sedangkan di sini berupa parabola. Lalu kita lihat X kuadrat ditambah X ditambah 2 sama dengan 0. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan di sini X-nya berpangkat 1, sedangkan di sini X-nya berpangkat 2. Gitu ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke definisi, saya bertanya kepada kalian semua, berarti yang disebut persamaan kuadrat itu pasti mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-cirinya adalah apa? Coba kamu lihat dari tadi 4 persamaan tadi ya. Kalau dari gambar pasti dia berupa garis lurus dan parabola perbedaannya. Ya. Jadi kalau persamaan dari gambar, persamaan kuadrat pasti berupa parabola. Kemudian variabelnya ada berapa macam? Hanya ada 1 macam. Ya, hanya ada 1 macam, yaitu X atau Y atau yang lain. Di mana pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 2. Tidak boleh lebih dari itu ya. Nah, kita lihat di sini, ini bentuk umumnya.
AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah ini definisinya ya. Persamaan kuadrat merupakan persamaan polinomial, artinya suku banyak ya. Ini kenapa kok suku banyak? Ini ada 3 suku, jadi lebih dari 1 yang memiliki pangkat 2 atau ordernya 2 gitu ya. Nih ada 3 suku, pangkatnya 2, tanda hubungnya sama dengan ya. Nih bentuk umumnya, di mana A itu apa toh? A itu koefisien X kuadrat atau angka di depan X kuadrat, itu tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, C harus bilangan real ya, harus bilangan real. Nah kamu lihat di sini ya, baru buat 7 persamaan. Kita lihat dulu, X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Benar. Kenapa kok benar? Kita lihat, A-nya tidak sama dengan 0, artinya A-nya ada, koefisien X kuadratnya ada, yaitu 1. Ada 1 variabel dan pangkat tertinggi variabelnya 2. Betul ya? Nah sekarang persamaan kedua, 2X kuadrat plus 7X min 12XY sama dengan 0. Ini persamaan yang salah. Kenapa coba salahnya? Kita lihat di sini ada 3 suku, betul. Lalu di sini apa? Ada 3 suku, betul. Pangkat variabel X-nya 2. Tetapi pada suku ketiga dia ada variabel lain, yaitu XY. XY itu ya. Jadi tidak bisa disebut persamaan kuadrat. Kemudian 2X dikalikan X ditambah 2 sama dengan 30. Ini benar loh Bu, ini kan tidak ada X-nya tidak kuadrat. Lalu bagaimana? Nah kita kerjakan dulu, jangan dilihat langsung diputuskan, tidak, dikerjakan aja dulu. Menjadi 2X kuadrat plus 4X sama dengan 30. Sehingga 30 kan ini konstantanya C-nya, maka ditaruh di ruas kiri. 2X kuadrat plus 4X min 30 sama dengan 0. Ya, sudah sama dengan variabelnya hanya 1, pangkat variabelnya 2. Jadi semua syarat terpenuhi. A sama dengan 2, berarti A-nya tidak sama dengan 0 toh? Ya, berarti dia benar. Kemudian 4, 3X kuadrat min 4X min 3X kuadrat plus 16 sama dengan 0. Ini salah loh. Nah, ini kan ada X kuadrat baru, ada X, semua variabel 1, pangkatnya juga 2. Nah dikerjakan dulu seperti tadi. 3X kuadrat suku 1 sejenis dengan suku ketiga, maka kalau dikerjakan 3X kuadrat min 3X kuadrat 0, maka hasilnya min 4X plus 16 sama dengan 0. Begitu ya. Sehingga oh yang ini ya, borong salah. Sehingga negatif 4X ditambah 16 sama dengan 0 ya, tidak memenuhi karena dia A-nya sama dengan 0. Begitu. Sekarang ini nomor 5, Y min 8 per Y ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan yang benar. Kenapa kok benar? Kita lihat ya. Kita kerjakan. Kerjakan gimana? Dikalikan Y, maka menjadi suku 1 dikalikan Y kuadrat, suku 2 dikalikan Y min 8, dan 2 dikalikan Y 2Y, ruas kanan dikalikan Y 0. Sehingga ini adalah persamaan kuadrat di mana ada satu variabel yaitu Y, pangkat tertingginya 2. A-nya bagaimana? Kita lihat di sini. Oh, A-nya sama dengan 1. Gitu ya. Terus kemudian ini nomor 6. X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 2X. Salah. Ya, lalu kita cari KPK 2 dan 3 yaitu 6. Maka X per 2 ditambah dikalikan 6 ya. X per 2 kalikan 6 3X,
Y per 3 dikalikan 6 2X, dan ini kalikan 6 12X, sehingga semuanya dimasukkan salah satu ruas menjadi 9X min 2Y. Tidak ada dua variabel yaitu X dan Y, lalu sudah jelas dia bukan persamaan kuadrat. Lalu ada ini 12 min 6Y kuadrat plus 3Y kuadrat sama dengan 0 ya. Di sini meskipun letaknya suku 1 tidak harus di paling depan, tidak masalah ya. Yang penting A-nya tidak sama dengan 0, ada satu variabel, dan pangkat tertinggi variabel adalah 2. Nah, sekarang ini kenapa kok ada real atau real ya. Ini semua bilangan real, hati dibaca ya, semua bilangan real, bilangan bulat, bilangan desimal. Nah, ini bentuk umumnya. X kuadrat, A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, dan C konstanta sama dengan 0. Di sini Barum kasih beberapa contoh ya. 2X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0. Maka A-nya 2, B-nya 4, C-nya sama dengan negatif 1. Jadi ini menentukan A, B, C. 36 min 12X min X kuadrat, maka A-nya negatif 1, B-nya negatif 12, C-nya 36. Nah, lalu yang ini ya, 2X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan 0, maka A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Contoh keempat, 4X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Dikerjakan dulu ya. Nah, berarti di sini C-nya 0, jadi harus membentuk 3 persamaan ya, sehingga A-nya 4, B-nya 5, dan C-nya 0. Begitu ya. Nah, sekarang lanjut contoh ke 5. 4X kuadrat min 9, hanya 2 suku, tidak sesuai dengan bentuk umumnya. Nah, dibuat seperti bentuk umum, maka 4X kuadrat plus 0X min 9 sama dengan 0. Maka di sini A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan negatif 9 ya. Lalu contoh ke-6, 4X kuadrat ditambah 2X sama dengan X min 5. Nah, ini diubah dulu ekuivalennya ya, dikerjakan dulu seperti ini, dikumpulkannya sejenis 2X dan X sejenis, maka menjadi seperti ini. Setelah dikerjakan menjadi 4X kuadrat plus X ditambah 5 sama dengan 0, maka A-nya 4, B-nya 1, dan C-nya 5. Nah, sehingga kesimpulannya ciri persamaan kuadrat hanya ada satu variabel, pangkat tertinggi variabel 2, dan tanda hubungnya sama dengan. Lalu tambahnya diingat-ingat, A-nya harus berapa tadi? A tidak boleh sama dengan 0 ya. Nih. Sekarang dalam persamaan kuadrat itu ada arti akar atau penyelesaian, di mana kamu harus mencari nilai X. Nilai X harus memenuhi persamaan yang ada sampai diperoleh kalimat benar ya. X itu harus disubstitusikan ke dalam persamaan itu, lalu akan diperoleh kalimat benar. Jadi akar atau penyelesaian adalah pengganti nilai X. Nah ini ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sehingga ini Barum kasih contoh. Dilihat kenapa kok ada kuningnya ini. X variabelnya hanya 1, pangkatnya 2, tertinggi. Sehingga X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Kita pilih. Kalau X-nya saya kasih 1, substitusikan ke sini ya. Substitusikan. Maka di sini 1 kali 3 kali 1. Nah, ruas kiri nilainya 0, ruas kanan juga nilainya 0. Nah, inilah pernyataan yang benar. Maka
X sama dengan 1 disebut akar. X sama dengan 1 disebut penyelesaian dari siapa? Dari X kuadrat ditambah 3X min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Ya, kita lihat di sini. Kita masukkan X sama dengan 2 di sini. X sama dengan 2 ya. Disubstitusikan ke dalam persamaan. Maka ruas kiri nilainya 6, ruas kanan nilainya 0. Nilai kedua ruas tidak sama. Maka X sama dengan 2 bukan akar, bukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Nah, nih yang harus ditekankan dalam mencari akar. Kalian harus paham 3 ini. Ya, cara mencari akar atau cara mencari penyelesaian. Ada pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Nah, pemfaktoran itu ada 5 bentuk yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Distributif, selisih 2 kuadrat, bentuk X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 0, X plus Y kuadrat, gitu ya. Dan bentuk keempat, bedanya 4 dan 5, A-nya sama dengan 1, di sini A tidak sama dengan 1. Nah, dilihat di sini, distributif. Ada 2 ciri. Kamu harus ingat-ingat betul ini. Biasanya ada 2 atau 3 suku atau lebih boleh ya. Tapi di sini biasanya 2 atau 3 suku. Cari FPB-nya. Jika variabel pangkat terendah, jika itu angka berarti faktor terbesarnya. Nah, contohnya ini. 2X kuadrat plus 4X. Maka dilihat angka dengan angka 2 dan 4. FPB-nya adalah 2. Sedangkan X kuadrat dan X pangkat terkecil. Berarti 2X, dicek lagi, 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali 2, 4X. Kemudian yang B, 6X kuadrat min 12X. Maka 6 dan 12 itu FPB-nya 6, dan faktor dari variabel X adalah X kuadrat dan X adalah X. Di sini kurang X ya saya ya. 6X dikali X min 2. Tuh. Sedangkan di sini ini juga saya kurang X. Berarti 15X kuadrat min 18X. 15 dan 18 3. Maka di sini 3X ini harusnya. 3X dikali 5X 15X kuadrat, lalu 3X kali 6 negatif 6 negatif 18X, gitu ya. Tuh. Sekarang selisih 2 kuadrat. Ada 3 ciri. Ada 2 suku. Operasinya harus pengurangan. Hasil akarnya berupa bilangan bulat. Nah, kita lihat. Nih, kamu lihat 3 contoh ini semua operasinya pengurangan. Hanya ada 2 suku. Lalu tadi di sini apa? Hasil akarnya berupa bilangan bulat. X kecuali ini ya. X kuadrat X 9 di akar 3. Nah, ini 3 3. Nah, kita lihat di sini ya. X kuadrat min 64. Kita cari akar X kuadrat. X 64 akarnya 8. Jadi X plus 8 kali X min 8. 16Y kuadrat, 16 akarnya 4, Y kuadrat akarnya Y ini harusnya ya. 49, 7 dan 7, gitu ya. Jadi 4X 4Y ya, 4Y plus 7, 4Y min 7. Nah, ini bentuk ketiga pemfaktoran. Ada 3 suku. Suku ke-1 dan suku ketiga bilangan kuadrat. Sedangkan suku kedua hasilnya 2 kali akarnya suku 1 dan akarnya suku ketiga. Itu maksudnya. Ya, maka di sini hasil akarnya X kuadrat X, hasil akarnya Y kuadrat Y. Maka jawabnya Y plus X plus Y kuadrat kalau dia plus, X min Y kuadrat kalau dia di sini min. Gitu ya maksudnya Bu Arum. Nih. Contohnya bentuk ini. X kuadrat plus 8X ditambah 16. Maka sama dengan kita cari akarnya dulu.
Nah, kita cari akarnya sini ya. Akar dari X kuadrat yaitu X. Lalu akar dari 16 yaitu 4. Maka suku kedua 8X sama dengan 2 dikali hasil akarnya X dikali 4. Betul enggak hasilnya? Oh betul. Maka dia menjadi X plus 4 dikuadratkan, gitu ya. Sekarang yang kedua, hasil akarnya X kuadrat yaitu X, hasil akarnya 81 ya, 81 yaitu 9. Maka kita cek suku kedua 18X 2 dikali hasil akarnya X kali 9. Betul ya? Betul. Sekarang ini 4X kuadrat, kita cari akarnya suku 1 2X ya. Lalu kemudian 25 di akar 5. Nah sekarang bentuk yang ini negatif 20X 20X saja boleh, sehingga 2 dikali 2X dikali 5 hasil akarnya. Betul ya? Nah karena di sini negatif maka di sini negatif, operasinya min ya. Nah sekarang bentuk keempat, ada 3 suku, nilai A-nya harus 1. Hasil faktornya C sama dengan P kali Q dan B sama dengan P kali Q. Kita lihat X kuadrat min 5X min 24. Nah kenapa kok seperti ini? Kita lihat faktor, jadi hanya cari C-nya saja. Faktor 24, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8. Nah kenapa kok dipilih 3 kali 8? Karena kalau dijumlah atau diselisihkan hasilnya 5, gitu ya. Maka X min 8 X plus 3. Kenapa min 8 ditambah 3 hasilnya negatif 5, gitu ya. Sekarang contoh kedua, X kuadrat min X min 72 sama dengan, kenapa kok X min 9? Kita lihat faktor 72. Nah ini harus cepet-cepet ini mencari faktornya. Maka kita lihat 3 kali 24. Kenapa kok 3 kali 24? Kenapa ya? Padahal bukan ini ya. Apa nih berarti? Harusnya berapa ini? 72. Artinya 9 kali 8 ini kurang borum ya. 9 dikali 8. 72 kan 9 kali 8. Maka negatif 9 ditambah 8 hasilnya negatif 1 di sini. Ini salah, kurang borum. Sekarang C. 18 ditambah 7P min P kuadrat. Sama saja. Cari faktornya 18. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Ya. Kemudian dilihat mana yang hasilnya 7. Ternyata diselisihkan. Loh, ini kan tidak ada selisihnya borum. Di sini plus, di sini plus. Dalam kali dalam, luar kali luar. Dalam kali dalam min 2P, luar kali luar 9P. Maka hasilnya berapa? Nih, plus 7P, gitu ya. Nah sekarang ini bentuk ketiga, kelima ya, A-nya tidak sama dengan 1, sama kayak tadi. Artinya kalian bedanya hanya di langkah ketiga, harus mencari faktor A, lalu mencari faktor C, kemudian hasil faktornya itu dijumlah atau diselisihkan, PR kali QS, gitu ya. Nah kita lihat di sini 4X kuadrat plus 12X plus 5. Kenapa kok hasilnya ini? Kita lihat faktor 4, 1 kali 4, 2 kali 2. Lalu faktor 5, 1 kali 5. Nah kita lihat di sini ya, taruh aja di sini 2 kali 2, 2X kali 2X kan 4X kuadrat. Nah kita taruh, dicek, sembarang naruhnya, asal ngeceknya dalam kali dalam 2X, luar kali luar 10X. 10X ditambah 2X 12X, gitu. Paham ya? Nah sekarang ini 2X kuadrat plus 3X min 35 sama dengan ini. Kita lihat faktornya 2, 1 kali 2. Faktornya 35, 1 kali 35, 5 kali 7. Ditaruh aja ya, 2X kali X. Nah naruhnya bebas, asal ini dicek dalam kali dalam 7 min 7X, luar kali luar 10X, min 7X plus 10X
plus 3x. Gitu ya. Nah, ini contoh ketiga. Kita cari faktornya 6. 1 kali 6, 2 kali 3. Lalu faktornya 20. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Kita masukkan. Kenapa kok yang di kuning itu? Kita masukkan ini, ya. Dalam kali dalam negatif 12x, luar kali luar 10x. Negatif 12x plus 10x, hasilnya negatif 7x. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, kita lihat di sini. Melengkapkan kuadrat sempurna. Ada 4 langkah. Apa langkahnya? Pastikan A-nya sama dengan 1. Nilai koefisien X yaitu B harus B sama dengan 2px. Nilai suku ketiga C sama dengan P kuadrat, ya. Ubah menjadi X plus P dikuadratkan atau X min P dikuadratkan. Kita lihat di sini. Nah, ini seperti pemfaktoran tadi, ya. X kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Kita cari A, B, C-nya, ya. A-nya 1, B-nya harus bentuknya ini 2P, gitu ya. 2P itu adalah bentuk 2 kali P. P-nya didapat dari ini, akar dari suku ketiga. X-nya didapat dari akar dari suku pertama, gitu ya. Maka karena ini plus, X plus 3 dikuadratkan. Sama, di sini juga begitu, silakan diamati. X kuadrat plus 8x plus 16. Maka X-nya adalah akarnya X dan 16 akarnya 4. Karena di sini plus, maka itu hasilnya. X plus 4 dikuadratkan. Lalu AX kuadrat plus 2PX ditambah P kuadrat. Maka kita cari ABC-nya. Terutama B-nya kita lihat, ya. 2 kali X kali 4. Padahal ini bukan 4 kuadrat, ya toh? Bukan 4 kuadrat. Maka apa yang dilakukan? Karena dia bukan 4 kuadrat, yang dilakukan adalah dimasukkan agar dia menjadi 4 kuadrat. Ya, dimasukkan di sini 4 kuadrat. Sedangkan negatif 20 dipindah di ruas kanan menjadi 20. Sehingga 20 karena di sini ekuivalen, ruas kiri ditambah 4 kuadrat, ruas kanan juga ditambah 4 kuadrat. Sehingga kita lihat bentuknya apakah sesuai bentuk umum. 2 kali 4 kali X, ya. 2 dan 4 tahu ya dari mana ya. 2 itu rumus, 4 itu hasil akar dari suku ketiga, dan X hasil akar dari suku pertama. Maka dicari X plus 4 dikuadratkan sehingga sama dengan 36. Agar kuadratnya hilang, maka kedua ruas diakar seperti ini. Maka karena di akar itu adalah pangkat setengah, 2 kali pangkat setengah adalah 1, maka X plus 4 sama dengan plus minus 4. Nah, hati-hati nih, plus minus 4. X ditambah X sama dengan plus minus 4 min 4, ya. Sehingga hasilnya X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 8. Begitu ya. Nah, sekarang contoh berikutnya. Begini, kita lihat. Jadi X kuadrat negatif 6x, kita ubah 6x jadi 2 kali titik-titik, ya. 2 kali titik-titik hasilnya 6x, berarti dikali 3. Kalau di sini 3, berarti di sini harus 3 kuadrat. Maka di sini kok bukan 3 kuadrat, di sini 9 harusnya. Maka di negatif 16 dipindah di ruas kanan 16, dan ruas kiri kedua ruas ditambahkan 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat tahu ya dari mana ya? Akal dia membentuk kuadrat sempurna. Nah, maka karena sudah bentuk kuadrat sempurna, jadi X plus 3 dikuadratkan sama dengan 25. Kemudian di akar kedua ruas, hasilnya X plus 3 sama dengan plus minus 5. Nah, ini belum selesai karena salah satu ruas harus X saja. Maka ruas kiri dikurangi 3, ruas kanan dikurangi 3.
Jadi X sama dengan 5 min 3 atau X sama dengan min 5 min 3. Kenapa kok di sini plus di sini min? Dari ini. Jadi hasilnya X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 8. Gitu ya. Nah, yang ketiga, rumus ABC. Nah, rumusnya ini harus dihafalkan ini ya. X1 dan 2 ya, mencari akar pertama dan akar kedua. Negatif B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A ya. Lalu ini, nah, ini harus diingat-ingat ini ya. Kita lihat X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0. Dicari A, B, dan C nya, ketemu ini. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. B nya negatif 8, B nya negatif 8 yang dikuadratkan dikali 1 dikali 7. Maka setelah dikerjakan di sini akar 36. Nah, akar 36 nya 6 plus minus ya. Maka X1 nya adalah 8 plus 6, X2 nya 8 min 6. Semuanya dibagi 2 sehingga X1 nya 7 dan X2 nya 1 gitu ya. Nah, begitu anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sungguh paham persamaan kuadrat. Karena nanti di bab 3 kita dasarnya ini bab 2. Begitu dari Bu Harum. Selamat pagi dan ayo belajar.